Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Intan harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kali ini kita masuk ke tema 2, ya, selalu berhemat energi. Oke, sudah siapkan bukunya? Oke, kali ini Bu Intan bahas tema 2. Kalian simak baik-baik, ya. Kami akan mulai belajar mengenal macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kami lebih mengerti dan bijak dalam pemakaian beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari lingkungan. Ajak orang-orang di sekitarmu untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi secara bijak. Ajak mereka berdiskusi tentang pentingnya hidup hemat listrik, hemat air, dan memberikan ide-ide tentang cara-cara hidup hemat energi. Kerja sama orang tua, diskusikan dan ajak orang tuamu untuk mengamati penggunaan energi di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya penggunaan energi secara bijak. Oke, anak-anak, sekarang kalian buka bukunya halaman 1. Sudah dibuka semua bukunya halaman 1? Oke, simak baik-baik ya. Pembelajaran 1, subtema 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amati gambar berikut. Nah, jadi matahari itu mempunyai peran yang besar dalam kehidupan ya. Kehidupan makhluk hidup. Ya, karena matahari merupakan sumber energi yang paling besar atau terbesar yang ada di bumi. Ya. Jadi, peranannya sangat penting bagi makhluk hidup, bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan. Itu matahari berperan sangat besar atau berperan penting. Oke, sekarang simak halaman 2. Ada soal langsung halaman 2. Apa yang diceritakan dalam gambar tersebut? Nah, di gambar ini apa kira-kira yang diceritakan? Ada seorang ibu menjemur pakaian, ya. Dan juga ada seorang bayi yang sedang dijemur dan ada seorang anak yang sedang berjemur juga, sambil berolahraga. Ya, apa yang diceritakan gambar tersebut yaitu seorang ibu sedang menjemur pakaian dan seorang anak bayi sedang dijemur atau berjemur dan juga seorang anak sedang olahraga sambil berjemur. Ya. Nomor 2, berdasarkan gambar dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Nah, coba dalam gambar tadi, apa manfaat matahari? Coba kita perhatikan. Untuk ibu dulu, apa manfaatnya? Menjemur pakaian. Ya, untuk ibu manfaatnya menjemur pakaian. Terus untuk bayi, apa manfaatnya? Berjemur. Berjemur untuk bayi. Kemudian apa lagi berdasarkan gambar manfaatnya? Berjemur juga ya, seorang anak itu sedang berjemur juga sambil olahraga. Nah, yang ketiga,
Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Apa manfaatnya? Contoh kegiatan lain. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari apa? Bisa juga buat menjemur kerupuk ya. Bisa juga kerupuk yang mau dikeringkan atau yang harus dimekarkan. Biasanya sebelum dimasak biar mekar, pas digoreng itu bisa untuk menjemur kerupuk. Jadi untuk menjemur apa aja? Menjemur badan kita ya. Kalau pagi bagus, jangan siang. Kalau siang gosong. Ya. Oke. Nah, buat tulisanmu dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Nah, itu yang tadi Bu Intan jawab, itu jawaban berdasarkan pengamatan Bu Intan. Nah, coba sekarang kamu jawab, atau berdasarkan pemikiran kamu atau jawaban kamu jawab, kamu tulis di buku ya. Oke. Halaman 3 kita lanjut. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Kira-kira apa sumber energi yang membuat bumi menjadi hangat? Matahari ya. Kalau tidak ada matahari, bumi pasti tidak hangat ya, karena matahari itu bisa menghangatkan bumi. Coba kamu lihat, kalau tidak ada matahari, hujan terus, pasti kan keadaan bumi ini dingin ya, nggak ada sinar matahari. Nah, Beni ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Beni untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Nah, Beni melakukan percobaan. Nanti kamu ikuti di rumah, lakukan juga percobaan seperti Beni ya. Jadi kamu siapkan sapu tangan, tisu, dan kertas. Masing-masing 2 helai atau 2 lembar. Ya, kemudian basahi. Yang pertama langkahnya basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, setelah 30 menit, dan 60 menit. Jadi kamu setiap 15 menit kamu amati apa yang terjadi, yang di bawah sinar matahari, dan satu lagi kamu taruh di bawah tempat yang teduh. Bisa juga kamu taruh di bawah pohon. Pohon itu kan teduh ya, atau di dalam rumah bisa ya. Nah, kemudian 30 menit kamu amati kembali. Setelah itu 60 menit atau 1 jam kamu amati kembali. Ya, ini Bu Intan minta kamu lakukan percobaan di rumah ya. Sambil menunggu saat pengamatan, kamu dapat membaca kisah Ali si biji energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Sambil menunggu pengamatan itu di 15 menit, 30 menit, dan 60 menit, sambil kamu menunggu hasilnya, kita belajar pelajaran selanjutnya. Nah, nanti hasilnya kamu tulis di tabel seperti ini ya. Yang di bawah sinar matahari kamu tulis hasilnya apa untuk tisu, kertas, dan sapu tangan. Nah, kemudian yang di bawah tempat yang teduh ya, bisa juga tempat teduh di bawah pohon atau di dalam rumah. Hasilnya apa kamu tulis di sini ya. Hasilnya 15 menit apa masih basah atau sudah kering atau masih lembab ya. Lembab itu setengah basah, setengah kering ya. Oke, sambil menunggu hasilnya, ingat ya dipraktekkan ya anak-anak. Sambil menunggu hasilnya kita lanjut pelajaran halaman 4. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Pada perbedaan? Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Nah, dari hasil pengamatannya, coba ada perbedaan atau tidak? Nah, jika ada, coba didiskusikan apa penyebabnya perubahan dan perbedaan tersebut. Ya. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Nah,
Kamu kan melakukan percobaan, dan kamu amati hasilnya. Coba kamu berikan kesimpulan sebanyak 4 kesimpulan. Apa pengaruh panas matahari? Coba ya, kamu tulis di bawah ya. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan. Nah, setelah kamu simpulkan, sekarang kamu tulis dalam bentuk laporan. Nama percobaannya apa? Namanya percobaan pengaruh sinar matahari. Oke, pengaruh sinar matahari. Ya. Nah, tujuan percobaannya apa? Mengetahui manfaat sinar matahari. Alat-alatnya apa aja tadi? Sapu tangan ya, tisu, kemudian apa lagi? Kertas. Langkah kerjanya bagaimana tadi? Kamu tahu ya? Kamu tulis basahi, langkah kerjanya basahi, sapu tangan, kertas, dan tisu. Oke, dibasahi ya, basahi sapu tangan, sapu tangga. Sapu tangan, kertas, dan tisu dibasahi. Basahi sapu tangan, kertas, dan tisu. Nah, kesimpulannya, apa kesimpulannya setelah kamu lakukan percobaan? Kamu tulis di sini. Oke, sekarang kita lanjut halaman 5 sambil menunggu tadi hasil percobaan kamu. Hasilnya bagaimana di menit ke-15, menit 30, dan menit 60. Kita buka halaman 5. Kisah Ali si biji energi. Kita baca ya. Bu Intan bacakan. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke. Jadi cahaya matahari ini membantu biji-bijinya untuk tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Ya. Dan tanaman itu menyimpan energinya di mana? Di dalam batang, akar, daun, dan butiran biji yang baru. Oke. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Dalam bentuk peta pikiran di bawah ini, sertakan gambar agar lebih menarik ya. Nah, ini dalam bentuk gambar, dalam bentuk peta, di tengahnya matahari. Dan ini kamu isi di dalam kotak-kotak ini manfaat matahari. Ada 6 kotak. Apa saja manfaat matahari? Kamu tulis di sini. Ya, salah satunya manfaat matahari yaitu untuk menjemur atau untuk berjemur, ya.
karena bagus kalau matahari pagi untuk berjemur. Apalagi sekarang di musim corona seperti ini, kita wajib berjemur di pagi hari ya, sekitar jam 9 atau jam 10, itu untuk mendapatkan vitamin D ya. Itu salah satunya. Nah, sekarang coba kamu cari manfaat lainnya matahari dalam kehidupan kita ya. Coba apa aja? Kayak ditulis di sini. Oke, sekarang halaman 6 kita buka. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ya, jadi energi panas matahari itu adalah sumber daya alam, salah satu sumber daya alam yang melimpah. Nah, tumbuhan itu juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan, seperti contohnya jagung, ya. Nah, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatannya kepada temanmu di sebelah. Oke, nah kalian amati jagung. Ini gambar jagung bakar. Ya, jagung yaitu salah satu sumber daya alam berupa salah satu sumber daya alam tumbuhan ya yang berupa jagung. Nah, jagung itu banyak manfaatnya. Untuk apa aja? Ya, ini salah satunya jagung bakar. Terus lagi bisa juga dibikin sayuran. Di dalam sayur ada jagung. Kemudian di dalam salad, suka salad sayur ada jagung. Kemudian juga bisa bikin jagung rebus ya. Jagung bakar itu bisa kalau kita ke arah puncak atau arah-arah yang dingin biasanya banyak dijual jagung bakar. Nah, diskusikan pertanyaannya bersama teman sebelahmu ya, karena sekarang di rumah bersama orang tuamu aja ya didiskusikan ya. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apa yang terjadi? Jika permintaan jagung tinggi, berarti jagung itu banyak diperlukan. Apa yang terjadi? Berarti panennya atau bertanamnya di perkebunan atau petaninya menanam jagungnya harus lebih banyak ya. Harus lebih banyak karena permintaannya meningkat. Ya, kalau tanaman jagungnya sedikit atau yang subur itu sedikit, tidak dirawat, jadinya yang panen sedikit, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nah, nomor 2 ya, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yaitu dirawat ya, kemudian dikasih pupuk, disiram, terus dikasih juga energi matahari yang baik, yang cukup, jadi agar tanaman cepat tumbuh dengan baik ya. Jadi tanaman itu juga perlu dirawat karena itu merupakan makhluk hidup ya, sama seperti kita. Kita itu juga kalau nggak dijaga, nggak dirawat pasti akan sakit. Kita nggak jaga makannya, kita nggak jaga pola istirahat kita juga sakit. Ya, sama seperti tumbuhan, kalau tidak dirawat, tidak dijaga itu akan mati. Ya. Kita lanjut halaman 7. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Oke, sumber daya alam. Kita baca ya, dengarkan baik-baik. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air.
Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sumber daya alam ini. Oke, jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, diperbaharui dan tidak diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Ya, diperbaharui sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya sumber daya alam itu bisa diperbanyak jumlahnya dan terus ada, terus tersedia. Ya, atau yang sumber daya alam yang bisa kita kelola. Misalnya tumbuhan dikelola itu bisa menjadi sayur, ya kan? Hewan juga dikelola bisa bertelur nanti dikelola lagi. Ya, jadi terus tidak habis-habis yang dapat diperbaharui. Ya kan? Air juga banyak ya. Jadi bisa berlimpah, itu sangat berlimpah jumlahnya dan bisa kita perbanyak. Ya. Nah, kalau tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas. Ya, itu jumlahnya terbatas dan itu tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau sudah habis, sudah ya. Nggak bisa kita perbanyak gitu ya. Nah, jadi contohnya yang tidak dapat diperbaharui itu minyak bumi, emas, besi, tambang ya. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui apa aja tadi? Yang dapat diperbaharui apa aja? Yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan. 3 ya masing-masing, hewan, air yang dapat diperbaharui. Oke, yang dapat diperbaharui ini. Sekarang kalau yang tidak dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui apa aja? Minyak bumi, emas, besi ya, masing-masing 3. Oke, ini ya jawabannya ya nak. Oke, sekarang kita lanjut halaman 8. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Apa contohnya lagi selain yang ada di teks? Coba kalian boleh berpikir, ini salah satunya contohnya. Ya, tumbuhan, hewan, air. Nah, sekarang kalian cari yang di luar yang tidak ada dari teks, apa yang sejenis ini. Ya, nanti kalian tulis di sini. Oke. Nah, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Contoh kegiatan ekonomi apa? Yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, yaitu contohnya
kegiatan ekonomi petani ya. Petani bisa menjual hasil tumbuhannya, itu termasuk kegiatan ekonomi ya. Berdagang ya, terjadi transaksi perdagangan, menjual. Kemudian penambang, dia menjual hasil tambangnya, itu juga termasuk kegiatan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam itu ya. Oke. Jadi penambang itu menjual hasil tambangnya, emas ya, menjadi ke pedagang emas. Nanti pedagang emas juga menjual hasil emasnya, kayak menjadikan perhiasan. Nah, itu transaksi ekonomi, kegiatan ekonomi ya. Jadi contoh kegiatannya untuk yang tidak dapat diperbaharui, menjual hasil tambang ya, menjual emas, itu termasuk kegiatan ekonomi. Nah, yang dapat diperbaharui yaitu petani menjual hasil panennya ya, kemudian peternak menjual hasil ternaknya, itu termasuk kegiatan ekonomi ya. Nanti boleh kalian tulis, atau kalau kalian punya jawaban tersendiri boleh. Nah, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Nah, tulis pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa pendapatmu? Tadi kan kita sudah tahu kegiatan ekonominya itu perdagangan ya. Banyak ada petani menjual hasil panen, peternak menjual hasil ternak ya. Kemudian penambang menjual hasil tambangnya. Nah, pendapatmu bagaimana? Nah, apa saja dampaknya kelestarian sumber daya alam tersebut ya. Nah, yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari apa? Menjaganya ya. Kita harus menjaganya atau melestarikannya ya. Jadi agar tetap lestari. Coba kalau misalnya hewan gak kita jaga akan punah ya. Tumbuhan gak kita jaga akan mati ya. Nah, jadi caranya yang dapat dilakukan agar sumber daya alam itu tetap lestari yaitu menjaganya atau melestarikannya ya. Nanti kamu tulis juga. Nah, sampaikan hasilnya kepada temanmu berkelompok, karena kita tidak berkelompok jadi sendiri-sendiri ya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Jadi sesuatu itu kita tidak boleh memang menggunakannya terlalu berlebihan ya. Sesuatu itu termasuk sumber daya alam, kita tidak boleh menggunakannya terlalu berlebihan karena dampaknya akan berdampak negatif. Coba kalau misalnya berlebihan, air dibuang-buang, nanti kalau suatu saat terjadi sumber airnya kering, tidak bisa mengeluarkan air, nah kita tidak punya air lagi ya. Makanya kita harus menjaga, pergunakan seperlunya ya. Pergunakan sesuatu itu untuk kebutuhan yang memang diperlukan. Jadi tidak boleh berlebihan karena dampaknya akan negatif. Nah, gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Coba kamu bisa nggak gambar? Nah, di sini atau di buku kamu, penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Apa penggunaan sumber daya alamnya? Misalnya menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Nah, kamu contoh. Terus misalnya menggunakan apalagi? Menjaga kelestarian alam, kelestarian tumbuhan, kelestarian hewan, boleh ya. Nah, yang kedua, gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha untuk menjaga keberadaannya. Jadi ada kegiatan ekonomi juga gambarnya, berarti bisa juga gambarnya berarti gambar di peternakan, gambar di pasar, kalau ada kegiatan ekonominya berarti ya, boleh. Oke, kita lanjut halaman 9. Sampaikan gambarmu kepada temanmu, mintalah pendapat mereka. Jelaskan gambarmu melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat sumber daya alam yang dipilih dan diperjualbelikan. Nah, itu tadi ya. Sumber daya alamnya bisa dipilih dan diperjualbelikan, yaitu kayak tadi tanah, tumbuhan, tanaman kan itu bisa diperjualbelikan.
hewan juga bisa ya, tambang pun juga bisa. Nah, kamu juga harus menyampaikan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Sampaikan tulisanmu kepada gurumu. Nah, jadi gambar itu harus menjelaskan tentang sumber daya alam ya, yang dapat diperbarui atau tidak diperbarui, dan manfaatnya itu di bidang ekonomi apa ya, itu yang tadi yang ada diperjualbelikan. Nah, gambarnya itu ya. Oke, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini yaitu manfaat dari matahari sebagai sumber energi. Oke, manfaat dari matahari sebagai sumber energi. Nah, apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ya, matahari itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ya, selain itu kita selain mempelajari matahari sebagai sumber energi, hari ini kita juga belajar tentang sumber daya alam. Ya, nah bagaimana perasaanmu selama belajar? Bagaimana perasaan kamu? Itu kan kamu yang tahu perasaannya bagaimana. Nah, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Nah, kalau kamu ingin mengetahui, ada nggak? Kalau ada, kamu boleh menanyakan dengan Bu Intan, ya. Boleh isi di kolom komentar atau boleh japri Bu Intan. Nah, kerjasama dengan orang tua, diskusikan bersama orang tuamu tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Ya, sekarang kamu berdiskusi dengan orang tuamu, apa pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Nah, oke, kamu dapat melakukan pengamatan tentang pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tuamu. Oke. Nah, tulis hasil pengamatanmu itu yang tugas tadi ya. Nah, oke, selesai anak-anak untuk pembelajaran 1 hari ini. Jangan lupa kalian praktekkan, kalian lakukan percobaan tadi tentang manfaat sumber matahari dengan menggunakan tisu, sapu tangan, dan kertas. Amati setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ya, jangan lupa praktekkan. Bu Intan nanti dikasih tahu hasil pengamatannya. Ya, setelah praktek, hasil pengamatan kamu tulis di tabel. Nanti laporkan kepada Bu Intan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat di kehidupan kamu sehari-hari. Oke, terima kasih anak-anak. Kita kembali lagi besok di pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.